Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya ada post di FB tentang bagaimana sih cara pengecekan kompresor yang layak kita pakai, kita ukur tahanan bagus, kompresi bagus. Taunya pas kita isi ampere naik, katanya di situ kita banyak terjadi pengorbanan sama waktu, tenaga, material, capek apalagi. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman. Ini sebuah kompresor bekas. Pertama-tama kita mau cek kelayakan kompresor ini bagus atau tidaknya. Kita ukur dengan volt aja dulu. Kebetulan saya punya Megger. Nah, kita posisikan. Ini ada kabel 2 sama dengan tester biasa atau otang ampere. Len kasih merah, bumi kasih yang hitam. Kita kasih cek dulu CRS-nya dulu. Biasalah untuk rekan-rekan mungkin udah paham dengan empat koma 4,4 terus ada strom jadi 4,4 2,7 dia 2,7 4,4. Nah 2,3 terus 4,7 4,5 berarti yang tadi ujung yang tadi keukur soalnya nggak ditandain. 6,6 6,3. jadi kita anggap gulungan ini bagus, tapi nantinya bagaimana kita tes dengan Megger. Oh, gulungan ini CRS bagus, nggak ada masalah, kita anggap ini bagus, nggak ada masalah. Tapi sekedar menambah wawasan, pemanya kita dapat kompresor ini bagus, anggaplah kita dapat di tukang di lapak atau di gerobak, kita lihat ukur bagus, listrik tidak ada. Jadi pertama-tama yang sederhana aja, ini kompresor ini kita balik. Seandainya waktu kita balik itu kedengaran bunyinya kasar, tuk, itu kompresor itu dijamin tidak akan awet. Dijamin tidak akan awet. Kenapa? Blade kompresor yang ada di sini ada blade kompresor, ada roterinya di bawah, di dalam. Kebetulan saya udah nggak buka bagaimana isinya roteri. Jadi itu udah haus. Jadi itu nantinya waktu start mempengaruhi start. Pertama, startnya bisa berat. Nanti yang kedua, ampere bisa tinggi. Nah, kita lanjut untuk pengecekan Megger. Tadi kita udah ukur dengan ohmnya, kita anggap bagus. Kita balik tadi tidak ada kedengaran bunyinya, artinya oblak nggak ada kedengaran dalam. Sekalipun ada oblaknya tuh sedikit, kalau udah keras jangan dipaksain untuk dipasang. Sekalipun kita ukur CRS-nya bagus. Sekarang ini kita ukur dengan Megger, karena kan voltasenya 220 volt, maka kita cukup mengasih arus ke kumparan ini dengan 250 volt. Ini kelihatan volt yang mengalir sekarang di sini 250 volt. Jangan dikasih strumnya 500 volt.
bisa kita kasih. Kenapa? Ini kan rancangannya voltasenya cuman di 220 volt untuk runningnya. Kita kasih dengan daya listrik 500 volt, akan berisiko terlalu tinggi arus yang masuk. Sekarang ini kita start dengan 250 volt. Untuk kelanjutannya, ini kabel merah kita kasih di LAN, kabel hitam dikasih earth atau bumi. Nah, 250 volt. Kita ini dulu. Untuk rekan-rekan, ini hati-hati, ini ada strum 250 volt yang mengalir sekarang ini. Lumayan kalau kena strum, kita pegang lumayan. Kalau ke ikan langsung celeng ikan. Kita tekan ke kanan, kita kunci. Dengan 250 ini 250 ini kita skala dengan satu pas, kita pasang dengan skala 250 volt. Nantinya minimal dikatakan kompresor ini bagus, minimal batas ambang batasnya itu 25 mega ohm. Nantinya ada kebaca berapa meganya, minimal 250 dengan 250 volt minimal akan terbaca 25 mega ohm. Seandainya lebih dari 25 mega ohm itu kompresor layak pakai. Tapi seandainya ketemu di 15, di bawah di 20 mega ohm nantinya, itu kompresor sekalipun kita ukur CRS-nya bagus, kompresor nantinya akan bisa dipastikan itu ampere akan tinggi. Apalagi waktu pengisian nantinya itu dipastikan ampere akan tinggi. Kenapa? Di dalamnya udah ada kebocoran. Di dalam gulungan ini udah ada kebocoran. Mungkin usia kompresor yang udah lama atau panas berlebih, jadi ada sirlak dari kumparan di dalam ini ada yang bocor. Sekarang ini kita lanjut untuk cara pengukurannya. Saya bilang tadi 200 minimal 20 itu. Sekarang ini 400 mega ohm. Untuk OL itu menandakan bukan overload ya. Ini tidak terhingga, berarti tidak ada hubungan dia. Tidak ada hubungan. Jadi OL di sini bukan overload kelebihan beban kayak protect kompresor biasa. OL-nya ini menandakan itu tidak terhingga, tidak terukur. Jadi OL jadinya, berarti kumparan ini bagus. Ini baru yang di sini tadi di R saya ukur. Sekali lagi saya coba sekali lagi ke kumparan C-nya. Itu 400, 500. Ini bagus. Nah, itu sampai OL overload. Ini dikatakan ini kompresor ini layak pakai. Nantinya kita bagaimana sih kelayakan sesudah kita ukur ini udah dipastikan kumparan tidak ada masalah, gulungan tidak akan naik ampere. Masalah kompresi, sekilas info, kompresi harus minimal, kita kalau cek kompresi di discas ini sekitar 450 lah, padahal bisa lebih sampai 600 700 kalau kompresi ini kerja tahan. Kadang-kadang kita kasihan dengan selang aja. Kalau ini 3 pas, ini 3 pas, kumparannya beda dengan ini. 3 pas nih, double star dia, 2 gulungan pertama dengan gulungan kedua. Mungkin di video yang akan datang akan saya coba ngulas bagaimana sih pengecekan hubungan antara gulungan ini
dengan antara gulungannya apakah sama hubungannya dengan delta apa dengan yang motor penggerak biasanya. Lain kali akan ada waktunya akan saya coba untuk mengulasnya. Dan ini sekilas info, kebetulan saya punya mesin recovery ini pabrikan. Kita butuh es untuk waktu recovery, dan juga ini rakitan saya mungkin udah tak terhingga lagi berapa ratus kilo yang disedot oleh kompresor recovery saya yang cukup kecil, sepertiga, bekas AC window nasional dulu yang sepertiga yang 350. Sekian dulu, lain waktu akan saya coba mengulas komponen-komponen lain. Kebetulan alat bantu kerja saya ini Kirisu sama tang ampernya, peluk testernya Pusaka ini dapat pengasih dari teman. Kalau fluk beli yang murah aja, dan impact untuk memudahkan buka-buka baut yang banyak ini nih. Tulang kompresor kena banyak baut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman teknisi. Kalau seandainya ada salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Nah, itu ada relief valve. Itu aja, semoga bermanfaat terutama bagi pemula. Bagaimana kelayakan kompresor rotary ini satu pas, layak dipakai atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.